Bab 4305 semakin dikejar, semakin jauh. Namun, hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Erik menggunakan bunga pencerahan yang luar biasa itu. Kondisi di mana dia tidak bisa menguasainya dengan baik juga merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Selanjutnya, aku harus menguasai batasnya untuk memulihkan diri. Setelah merasakan tidak ada keanehan akibat ledakan itu, Erik kembali memejamkan mata. Satu malam berlalu lagi. Pada siang hari berikutnya, Rico Long, tetuamu dan Kenny Gu berdiri di suatu pulau terpencil. Pada saat ini, Rico berjongkok di atas tanah dengan wajah yang murung dan jari tangannya meraba sisa-sisa formasi di atas permukaan tanah itu. Berdasarkan informasi dari beberapa pelatihan tanpa partai yang kita tangkap sebelumnya, menurutku inilah posisinya. Setelah melihat formasi ini sekarang, sepertinya beberapa orang itu tidak berbohong, ujar Kenny. Meskipun formasi itu sudah hancur, tetapi masih ada sedikit aura samar. Dengan kekuatan para kultivator itu, mereka bisa memastikan Reiki Erik dengan mudah. Tapi menurutku, formasi teleportasi ini berbeda dengan yang sebelumnya. Formasi ini tampak lebih unggul, ujar tetuamu. Rico Long melihat tetua Qiu. Itu benar, formasi teleportasi ini lebih stabil, jumlah orang yang bisa diteleportasi juga lebih banyak. Selain itu, jarak yang bisa ditempuh juga beberapa kali lipat lebih jauh dari formasi sebelumnya, ujar tetua Qiu. Berapa kali lipat? Tanya tetuamu sambil mengangkat alis. Menurut perhitunganku, setidaknya lebih dari 5 kali lipat. Ucapan tetua Qiu membuat ekspresi semua kultivator tampak buruk. 5 kali lipat. Formasi teleportasi yang diukir Erik sebelumnya mampu membuat cahaya menghilang dari depan mata mereka hanya dengan sekali teleportasi, yang menempuh jarak sejauh ribuan kilometer dan membutuhkan waktu hampir sehari untuk menemukannya. Jika jarak yang bisa ditempuh 5 kali lipat lebih jauh dari sebelumnya, bukankah mereka harus menggunakan 4-5 hari untuk menemukannya? Pada saat itu, 7 hari pasti sudah berlalu. Kapan dia pergi dari sini? Dilihat dari tingkat Reiki yang menyebar, dia seharusnya sudah pergi selama 2 hari. Ekspresi semua kultivator itu semakin buruk. Jika Erik selalu berterbangan dalam waktu 2 hari ini, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk mengejarnya? Tetua Qiu, formasi seperti ini seharusnya sulit diukir, bukan? Tanya Kenny tiba-tiba. Itu tentu sangat sulit diukir, ujar tetua Qiu dengan serius. Aku tidak takut ditertawakan semua orang, sejujurnya, berdasarkan pengetahuanku tentang formasi, aku bahkan tidak bisa mengukir formasi yang sama. Tetua pun tidak bisa mengukir formasi itu. Tetua rambut purih dan yang lainnya terkejut. Harus diketahui bahwa tetua Qiu merupakan master formasi paling kuat dari klan naga sisik. Jika dia tidak mampu mengukir formasi itu, mungkin tidak ada yang bisa mengukirnya dari seluruh klan iblis. Tetua Cui, seingatku, Tobi tidak memiliki kekuatan formasi seperti ini, bukan? Kata Rico Long sambil mengerutkan kening setelah menoleh. Itu benar, Tobi seharusnya tidak terlalu menguasai formasi. Tapi, setelah memasuki jalan surga, dia seperti tercerahkan. Ketika berada di hutan yang kacau akibat formasi sebelumnya, sepertinya dia yang memecahkan berbagai macam formasi sihir dan memimpin tetua Jing dan yang lainnya memasuki kota kuno, ujar tetua Cui sambil mengerutkan kening. Selain itu, tidak hanya formasi, kekuatannya juga menjadi jauh lebih kuat. Jika Tobi yang kukenal sebelumnya, dia pasti tidak bisa menahan cara kalian menyerang sebelumnya. Jika Tobi benar-benar kuat, dia tidak mungkin ditinggalkan oleh Mingzu dan kedudukannya sebagai pejuang kebanggaan diberikan kepada Kenny. Hal itu memang benar. Sebelumnya,
Toby terkena serangan kuat dan dia masih bisa terbang begitu jauh dalam keadaan terluka parah, bahkan bisa mengaktifkan formasi teleportasi. Hal itu benar-benar di luar dugaan, ujar tetua Qiu juga. Situasi seketika terasa hening, bahkan terasa tertekan. Semua orang merasa tertekan dan sangat ingin melampiaskannya dengan cara tertentu. Mereka sudah mengejar Erik selama 4 hari. Dalam waktu yang begitu lama, hampir 200 orang yang melacak Erik dan juga ada seberkas cahaya yang menonjol di atas kepala Erik. Alhasil Erik tetap tidak tertangkap, malah berlari semakin jauh hingga menghilang tanpa jejak. Pada 2 hari yang lalu, dia sudah mengaktifkan formasi teleportasi dan arah yang ditujunya tidak diketahui. Selain itu, dia kemudian juga berlari semakin jauh dan kekuatannya sekarang juga sangat kuat. Pada saat ini, setengah dari waktu 7 hari sudah terbuang sia-sia. Untuk apa mereka masih mengejarnya? Semuanya tampak putus asa, bahkan Rico Long juga berekspresi cemberut. Dia langsung menghancurkan formasi yang tersisa itu, seolah-olah ingin melampiaskan kemarahannya dengan cara ini. Teman-teman seiman, aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan, tapi aku ingin berhenti, ujar tetuamu tiba-tiba pada saat ini. Tetuamu, dia merebut kekuatan suci dari tangan kita, apakah kamu ingin melupakannya? Kata tetua berambut putih sambil mengerutkan kening. Aku tentu tidak akan melupakannya. Jika kelak bertemu dengannya lagi, aku pasti membunuhnya dengan tangan sendiri. Tetuamu mendengus dingin. Tidak hanya dia, jika ada orang lain di sisinya, aku juga akan membunuh mereka. Tapi, kita harus bijaksana dalam segala hal. Dia sudah berlari begitu jauh, mungkin dia sedang berusaha melarikan diri pada saat ini. Selain itu, wilayah laut di sini semakin sepi, ingin bertemu dengan seorang pelatihan tanpa partai pun tidak mudah, apalagi ingin menemukannya. Daripada kita membuang-buang waktu di sini, lebih baik kita bubar dan cari lebih banyak altar penyembahan, untuk menunggu pengumuman dari Dewa Bintang tentang kesempatan berikutnya. Sejak poin bintang menghilang, tidak ada petunjuk yang jelas dari Dewa Bintang di tanah warisan lagi. Pada saat ini, semua kultivator tidak memiliki ide lain lagi. Selain kekuatan suci, hanya bisa mengumpulkan poin bintang dan berusaha mendapatkan benda berharga yang mengandung 10.000 poin bintang sebagai hadiah. Menurut teman seimanmu, kita sama sekali tidak memiliki kesempatan lagi. Tanya Kenny. Gadis suci Gu, apakah itu salah? Tetuamu bertanya kembali dengan nada tidak ramah. Pada saat sebelumnya, dia tidak akan berbicara dengan junior seperti Kenny. Namun, setelah berkomunikasi sepanjang jalan ini, tetuamu menyadari bahwa kekuatan Kenny sangat kuat. Oleh karena itu, dia bersedia berbicara dengannya. Pangeran Naga, apakah pangeran juga berpikir seperti itu? Kenny melihat Rico Long. Aku tidak akan menyerah, aku akan langsung membunuhnya jika bertemu dengannya, ujar Rico Long dengan nada dingin. Yang berarti, kalian tidak memiliki cara lain lagi. Kenny tersenyum. Aku punya ide. Sap. Begitu dia mengucapkan perkataan ini, semua orang yang berada di pulau terpencil itu mengangkat kepala dan menatap Kenny dengan tatapan kaget. Semua kultivator telah mengejar Erik selama lebih dari 3 hari, tetapi tidak pernah tertangkap. Pada saat ini, Erik telah melarikan diri sejauh ribuan mil dan menuju tempat yang jarang dikunjungi orang lain. Bahkan Rico Long dan tetuamu pun tidak berdaya, tetapi Kenny mengatakan bahwa dia mempunyai ide. Gadis suci Gu, jangan bercanda dalam hal seperti ini, ujar tetuamu sambil mengerutkan kening. Aku tidak bercanda, tapi aku harus memastikan satu hal dulu. Kenny melihat tetua Qiu. Tetua, mengenai pertanyaan tentang darah Toby yang aku tanyakan padamu kemarin malam, kamu tidak berbohong padaku, kan?
Apakah maksud gadis suci adalah hal tentang memanfaatkan kekuatan suci piring kebajikan dan menggunakan darah sebagai media transmisi suara dengannya? Tanya Tetua Kiyu dengan heran. Tentu saja, ini adalah keajaiban dari kekuatan suci piring kebajikan. Aku tidak berbohong padamu. Dalam beberapa hari ini, meskipun semua kultivator tidak berhasil menangkap Erik, mereka mendapatkan darah Erik dari laut darah dan telah memurnikannya. Namun, mereka tidak bisa menemukan Erik meskipun sudah menggunakan berbagai cara. Walaupun darah digunakan sebagai ramalan, itu juga tidak cukup untuk jaraknya. Kalau begitu, aku punya ide. Gadis suciku, meskipun ada kesempatan bagimu untuk melakukan transmisi suara dengannya, apa yang bisa kamu lakukan? Mungkinkah dia tergoda oleh kata-katamu? Ujar tetuamu dengan senyuman mengejek. Bersambung.